Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan PJJ PKWU untuk kelas 10. Oke anakku sekalian, sekarang kita akan membahas kompetensi dasar 311, yaitu tentang evaluasi kegiatan usaha kerajinan, inspirasi objek budaya. Oke anakku sekalian, kalian sudah membuat tote bag dan sudah mempromosikan tote bag kalian. Ini hasil karya kalian ya untuk pemasaran. Nah sekarang kita akan mengevaluasi karena kita masih dalam tataran teori, belum praktek, maka kita ya berusaha untuk memahami dulu. Adapun kerajinan tangan, kalian sudah membuatnya dengan bagus, bahkan banyak yang sudah membuat desain promosi yang menarik. Oke, di dalam materi evaluasi usaha ini, tentu teori yang pertama yang harus kita ketahui adalah diversifikasi usaha, proses pengembangan usaha ke berbagai jenis usaha. Kedua, evaluasi, yaitu proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Jadi dalam evaluasi ini tentu ada teori dan acuan tertentu. Evaluasi usaha, suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha, bisnis, di mana prinsip dasarnya adalah membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi. Pengembangan usaha, suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi daripada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, anak-anak, glosarium ini tentu Ibu bacakan dan kalian bisa lihat kembali di modul karena Ibu sudah memberikan modul. Nah, modul ini dari Diknas, kalian nanti bisa lihat lagi ada di kolom deskripsi linknya. Jadi pelajari modulnya ya. Oke, kita akan bahas lagi modul ini. Kegiatan atau peta konsep yang akan dijelaskan dalam modul ini adalah komponen evaluasi usaha, permasalahan usaha dan solusinya, pengembangan usaha. Pengertian dan tahapan evaluasi usaha. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha. Prinsip dasar utama dalam evaluasi usaha adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir. Jadi kalau kita punya usaha, kita sudah punya prinsip-prinsip dasar, misalnya berapa jual, berapa untung, terus dipasarkan di mana, lalu bandingkan dengan setelah kamu menjual, akhir penjualan, apakah semua prinsip yang sudah kita bangun itu terlaksana atau tidak. Nah, kalau tidak terlaksana, baru kita pelajari penyebabnya apa. Nah, itu yang disebut dengan evaluasi. Jadi suatu aktivitas ya, dari kinerja usaha dilihat sebelum dan sesudah. Suatu usaha dikatakan berhasil apabila usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat luar yang digunakan, upah tenaga kerja luar, serta sarana produksi yang lain, dan termasuk kewajiban pada pihak ketiga. Jadi setelah kamu sudah evaluasi usaha kita, misalnya usaha kamu, maka kita lihat apakah usaha ini bisa nggak membayar bunga modal. Mungkin kita pinjam di bank, bisa mengangsur nggak? Terus bagaimana
karyawannya udah bisa dibayar dengan mudah. Terus kewajiban-kewajiban. Seandainya itu semua secara ekonomi keuangannya baik dan lancar, usahanya lancar, ya itu berarti usaha itu sudah dikatakan berhasil. Yang dievaluasi dalam sebuah usaha, posisi keseluruhan usaha. Bagaimana produk, bagaimana pemasaran, bagaimana promosi, keseluruhan tentu harus dilihat. Memahami kemajuan dan kemunduran usaha. Yang disebut usaha itu maju tentu sederhananya jika ada untung dan jika semua kewajiban terpenuhi. Kemunduran usaha ya tentu jika semua kewajiban atau semua proses tidak berjalan dengan lancar. Tidak bisa membayar gaji karyawan, tidak bisa lagi membeli bahan baku, dan semua trouble terjadi. Dan itu pasti dikatakan usaha kita mundur. Nah, langkah perbaikan atau pengembangan. Tapi tentu itu dari evaluasi tadi, kalau misalnya sebuah usaha masih stagnan, maka tentu harus ada langkah perbaikan dan pengembangan. Target usaha selanjutnya juga harus dipikirkan. Evaluasi itu ada internal, ada eksternal. Nah, yang internal adalah evaluasi kekuatan dan kelemahan merupakan salah satu faktor evaluasi yang berada di dalam sebuah usaha. Misalnya, kekuatan usaha ini apa? Kelemahannya apa? Oh, produk kita ini sangat dibutuhkan orang dan tidak ada pesaing. Jadi memang produknya memang sangat berguna. Terus kelemahannya apa? Oh, harganya terlampau mahal. Misalnya ya. Jadi setiap usaha punya evaluasi. Sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor yang berada di luar kegiatan usaha. Nah, ternyata juga harus dianalisis, eksternal faktor analisis. Jadi pada saat dijual di pasar, apakah para pembelinya itu mampu atau daya belinya ada? Karena harganya kan mahal. Itu. Terus ancamannya, apakah ada pesaing? Apakah ada usaha lain yang membuat barang yang sama, harganya lebih murah? Itu ancaman tentunya. Nah, itulah yang disebut dengan analisa SWOT. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan dari produk kita. Opportunity, peluang. Peluang itu tentu yang dari eksternal di luar ya. Dan threat, ancaman. Jadi kalian tuh harus memahami dalam usaha itu kekuatannya apa, kelemahannya apa. Terus peluangnya apa dan ancamannya apa. Tahapan analisis evaluasi usaha. Analisis aspek pasar. Pasar potensial, pasar tersedia, pasar sasaran. Tentu yang dimaksud dengan pasar potensial adalah pasar yang dapat menerima produk kita. Jadi secara potensi pasar itu memang contohnya pasar buah-buahan lah, pasar potensial. Ya tentu dia hanya menerima ya buah-buahan, pasti laku di situ. Nah kalau kita kerajinan tangan, ya tentu pasar potensialnya banyak di situ konsumen-konsumen yang memang mencari kerajinan tangan. Oke, pasar tersedia. Pasar tersedia itu tentu tempat. Di mana saja nih kira-kira pasar yang bisa digunakan untuk menjual barang kerajinan tangan. Pasar sasaran tentu siapa kira-kira pembelinya dengan harga seperti ini. Analisis aspek teknis, jenis teknologi, teknologi yang efektif dan efisien, pelengkap teknologi, dana yang cukup dalam mendanai teknologi, penyetaraan teknologi. Jadi dalam sebuah usaha, maka aspek teknis itu penting. Jadi kalau kita berusaha, mampu nggak kita menjalankan teknologi dalam arti mungkin kalau sekarang itu bisnis online, punya nggak kita webnya? Terus ada nggak tenaga ahli? Terus kita sudah mengerti sehingga tidak salah di dalam membuat web, sudah efektif sasarannya di mana. Jadi kita sudah menempatkan
promosi di tempat yang aman dan banyak yang melihat. Terus pelengkap teknologi. Jika kita punya peralatan teknologi selain web, misalnya kita memiliki mesin-mesin produksi yang sebenarnya berteknologi tinggi, ada nggak suku cadangnya? Jadi jangan sampai trouble di berbagai hal karena teknologinya belum lengkap. Terus dana yang cukup dalam mendanai teknologi. Nah, kita sudah pakai teknologi canggih, tapi pada saat peralatan mesin itu ada mengalami masalah, tidak ada dana untuk memperbaiki. Jadi besar pasak daripada tiang. Pengeluaran untuk teknologi tinggi, tapi dana tidak cukup. Ya bisa bangkrut juga ya usaha. Terus penyetaraan teknologi itu ya tadi pelengkap-pelengkapnya harus ada. Analisis aspek finansial. Analisis aspek finansial dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Karena dari data-data finansial tersebut dapat ditentukan bagaimana prospek di masa depan. Jadi aspek finansial ini tentu manajemennya ya, manajemen keuangan, manajemen produksi. Jadi data-data itu harus bisa dilihat positif atau menuju bangkrut. Jadi dengan kata lain, dalam sebuah usaha maka harus ada manajemen yang tertib sehingga melihat sebuah usaha bisa dilihat berapa keuntungan, berapa modal, berapa laba, semuanya harus bisa dilihat sehingga menurun dan majunya sebuah perusahaan akan kelihatan dari manajemen aspek finansial. Metode evaluasi menggunakan daftar pertanyaan untuk menganalisis masalah. Jadi kalau kita punya masalah, ya tulis aja masalahnya apa saja. Lalu menggunakan laporan kinerja organisasi, menyusun diagram alir untuk mengetahui kemungkinan terjadi resiko pada masing-masing tahap. Jadi bikin diagram, bikin bagan. Inspeksi langsung. Jadi kalau misalnya pasar kok tidak laku produknya, langsung ke pasar, penyebabnya apa. Jadi terjunlah ke lapangan. Melakukan interaksi intensif dengan unit-unit. Jadi kalau ini perusahaannya besar, mungkin setiap unitnya, apakah di unit produksi trouble, ada masalah, di pemasaran, di manajemen keuangan, semuanya harus diperiksa. Mengadakan studi banding dengan pihak luar untuk berbagi pengalaman. Ya, jadi sekali-kali mungkin mendengarkan seminar atau studi banding dengan perusahaan yang lebih berhasil sukses, tentu dengan karakter usaha yang sama. Melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk kerjasama. Jadi misalnya ya kalau misalnya perusahaannya atau penjualannya tidak berjalan, ya bisa menitipkan barang ke pemandu wisata. Kalau ini kan kerajinan tangan. Atau menitipkan di usaha-usaha online, misalnya di Shopee, di Lazada atau apa saja. Pokoknya harus bekerja sama dengan bentuk-bentuk usaha yang lain. Melakukan analisis lingkungan. Jadi lingkungannya apakah orang-orang yang memerlukan atau orang tidak memerlukan. Jadi percuma kita produksi barang tapi secara umum konsumen tidak perlu barang kita, itu juga berbahaya ya. Nah, rangkuman. Jadi materi kita dalam evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha. Prinsip dasar utama dalam evaluasi usaha adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Aspek yang perlu dievaluasi dalam suatu usaha, posisi keseluruhan usaha. Apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha? Lakukan langkah perbaikan atau pengembangan, pikirkan target usaha. Selanjutnya, evaluasi usaha dapat dilakukan secara rutin dan secara insidental. Oke, anakku sekalian, untuk evaluasi usaha sampai di situ teorinya dan dilihat modulnya ya. Dan nanti kita akan lanjutkan kepada masalah dan pengembangan usaha. Oke, anakku sekalian, terima kasih kalian sudah menyimak PJJ hari ini. Jangan lupa ya modulnya dibaca, udah disiapkan. Silakan.
Nanti modul juga ada di link dari video ini. Juga nanti ada latihan soalnya. Dan Ibu berharap kalian bisa praktek untuk menganalisis usaha dengan melihat dengan analisis SWOT, ya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, dan apa ancamannya, dan apa peluangnya. Dan itu lakukan karena kalian masih dalam teori usahanya. Nah, sekarang Ibu kasih tugas, lakukan analisis SWOT pada diri sendiri. Ibu ingin tahu, apa sih kekuatan diri kamu, apa kelemahan diri kamu. Sekarang, jadi kalau kamu ingin jadi seseorang yang hebat dalam karir kamu, ancamannya apa? Jadi kalau kamu misalnya punya kelebihannya, kamu cerdas dan energi. Tapi kalau kamu keluar, kamu bisa nggak bersaing dengan teman-teman kamu di luar? Nah, itu ancaman tuh namanya. Kalau teman-teman kamu di luar tuh lebih pandai, lebih energik, lebih smart, nah berarti itu sudah ancaman ya. Nah, atau opportunity, peluang. Kamu punya, dalam diri kamu tuh punya apa? Misalnya kamu ramah, bisa bersosialisasi, bisa bergaul dengan baik, itu kan kekuatan. Terus di dalam kehidupan, seandainya dalam dunia bisnis, dalam dunia bergaul, apa tuh kira-kira ancamannya? Ada tidak? Ya, coba kamu pikirkan dan nanti buatlah sebuah video untuk menganalisis diri kamu aja dulu. Ibu tidak ingin meminta kamu menganalisis usaha karena tentu itu masih jauh, kita masih dalam tataran teori. Tapi Ibu minimal ingin mengetahui apakah kamu sudah mampu menganalisis diri sendiri. Oke, anakku sekalian, terima kasih ya kalian sudah menyimak video ini, dan silakan untuk mencoba melakukan analisis SWOT untuk diri sendiri. Terima kasih. Kalau gitu Ibu akan akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalian juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan.